Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu sekalian pada sesi ke-89 dalam serial pembangunan sebagai kemerdekaan. Pada sesi ke-88, uraian saya tutup dengan suatu pertanyaan, apakah ada alternatif lain untuk bisa keluar dari masalah-masalah yang berkaitan dengan dampak pemupukan kimia, pestisida, katakanlah ketergantungan kepada satu atau dua jenis spesies saja untuk iklim tropika dan kepulauan seperti wilayah kita ini. Pada sesi ini saya akan mencoba menguraikan di bidang itu. Bapak Ibu sekalian, kita sering mendengar ungkapan bahwa tanah kita ini tanah yang sangat subur. Itu betul apabila tanah itu kita kelola, kita pelihara dengan baik. Oleh karena itu alam tropika sudah memberikan pasangan-pasangan dari sifat-sifat yang negatif sekaligus juga solusinya. Misalnya, apa yang saya katakan dapat dari satu sudut bisa disebut kendala, tapi sudut lain dia potensi. Sudut pandang lain, misalnya sifat panas, lembab, dan basah. Sifat panas dan lembab itu menyebabkan terjadinya proses dekomposisi bahan organik yang sangat cepat. Oleh karena itu, kalau tidak dijaga masukkan bahan organik yang lain, maka dalam tempo tidak lama kandungan bahan organik yang ada di dalam tanah sudah terurai habis dan akhirnya tanah kekurangan bahan organik. Tetapi Tuhan Maha Adil bagi kita orang tropika. Di wilayah tropika, karena matahari hadir setiap hari, kemudian curah hujan juga mencukupi, maka biomasa yang tumbuh per unit lahan itu sangat banyak, sangat besar. Nah, inilah sebetulnya solusi yang berpasangan dengan sifat panas, lembab, dan basah tadi. Jadi tidak apa-apa dekomposisi cepat, bahkan akan menguntungkan untuk tanaman. Katakanlah apabila dia sering diganti. Nah, Bapak Ibu sekalian, pertanyaannya, seperti apa sekarang kondisi tanah-tanah di Indonesia ini? Kalau kita baca hasil-hasil penelitian Badan Litbang Pertanian, katakanlah, khususnya Pusat Penelitian Tanah dan Agroklimat, itu menunjukkan sebagian besar tanah-tanah pertanian di Indonesia, kandungan bahan organiknya sudah ada sekitar 2% atau di bawahnya. Artinya apa? Artinya sudah tidak terjadi keseimbangan antara proses dekomposisi yang terus cepat terjadi dengan pemasukan bahan-bahan organik ke dalam tanah. Artinya apa? Kalau bahan organiknya berkurang, maka mikroba-mikroba yang ada di dalam tanah itu sendiri akan terjadi ketidakseimbangan baru, baik dalam jumlah maupun komposisinya. Dari buku Profesor Rasti saya belajar misalnya, 1 gram tanah bisa ada 100 juta bakteri di situ. Nah, tetapi kalau misalnya kandungan bahan organiknya menjadi berkurang, maka jumlah bakterinya sendiri akan berkurang. Jadi Bapak Ibu sekalian,
apabila tanah tropika ingin tetap subur, maka suplai bahan organik ke dalam tanah harus mencukupi. Apabila kita ingin meningkatkan menjaga 2% minimal ke 5% bahan organik, ada yang mengatakan kepada saya, itu kita perlu menggunakan bahan organik ya kurang lebih 20 ton per hektar. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, betapa pentingnya kita memikirkan ini supaya tanah kita membaik. Di salah satu PTPN perkebunan katakanlah, saya menemukan bahwa kandungan bahan organik hampir semuanya sudah di bawah 2%. Artinya apa? Artinya sudah rusak itu tanah, sudah kritis. Tetapi apakah ada perhatian penggunaan bahan organik dimasukkan? Tidak. Oleh karena itu menjadi suatu pemikiran yang harus kita kembangkan bahwa perusahaan-perusahaan perkebunan, terutama BUMN katakanlah, dalam sistem akuntansinya harus diwajibkan menjaga tanah itu. Kalau kendaraan ada depresiasi, tanah itu perlu ada depresiasi juga. Nah, inilah suatu kewajiban dalam akuntansi yang harus memasukkan tanah sebagai bukan hanya biological asset, hitung asetnya, depresiasinya berapa kalau tidak dijaga katakanlah. Bapak Ibu sekalian, pada sesi ke-89 ini, satu kesimpulan yang bisa kita buat adalah bahwa tanah tropika bisa subur kalau kita jaga. Bagaimana menjaganya? Harus kita masukkan bahan organik. Apakah dalam bentuk pupuk organik atau mikrobanya sekalian melalui pupuk hayati kombinasinya ya ke dalam sumber daya tanah kita itu. Apabila tidak, maka tanah-tanah tropika akan cepat sekali rusak. Seperti yang kita perhatikan sekarang ini. Disinilah kebijakan negara, terutama Kementerian Pertanian, kementerian-kementerian terkait lainnya harus bisa mengkombinasikan suatu kebijakan pemupukan ya yang sekaligus bukan hanya melihat bagaimana produksi meningkat, tapi sekaligus menjaga tanah-tanah tropika yang rentan terhadap kerusakan. Demikian Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian.